tulisannya insulin. Kenapa? Karena dia itu ada aturan dosisnya. Ini dosis ini squid 1 mili. Berarti boleh dong Bu, kita kalau pakai skin test itu kan suka pakai yang 1 mili juga. Ya. Beda ya, karena ini 1 mili sini harus tertera dia setara dengan berapa unit. Berapa unit ya? Ini ternyata 1 mili setara dengan 100 unit. Kalau dilihat ya, ya, lihat di sini ada tulisannya 100. Dia tulisannya 100. Artinya 1 mili ini ada 100 unit yang biasanya itu ada 100 strip. Gitu ya. Tidak semua squid 1 cc 100 unit ya. Semuanya 1 unit ya. Ada yang 81 mili 80 unit. Ada yang ini semua dulu ya. Nah, ya, ada yang seperti ini. 1 mili dan 1 mili ya. Ini 80 unit yang di sininya. Agak geser ke sininya 40 unit. Isinya sama-sama 1 cc. Permasalahannya adalah ketika ya obatnya ya, ini berbeda. Kalau dengan squid itu yang butuh dihitung. Kalau ini ya humulin R ya reguler, jadi ada humulin R reguler, ada humulin N ya, biasanya itu untuk malam hari. Ini nih yang jadul nih, zaman saya dulu masih masih S1 tuh makanya kayak begini ya, atau di daerah-daerah mungkin juga masih pakai ya. Kalau sekarang bahan ternyata sama sekali ya. Nah, di sini tulisannya ya, ini adalah 100 IU itu international unit ya. Jadi ada yang bilang 100 U, ada yang bilang 100 IU. Sama ya. 100 IU per mili. Ya. Dan ini ada berapa mili? Ada 10 mili. Ini ada 10 mili, berarti ada berapa unit? 1000 unit. Ini ada 1000 unit ya. Yang 1 milinya berapa unit? 100. Kalau menggunakan ini aman. Ini 100. Ini aman, ini matching. Ngambil ngambil 10 unit di sini ya akan sesuai dengan 10 unit di sini. Permasalahannya kalau ternyata squidnya habis, kita pakainya kayak gini. Kita ngambil 10 unit di sini ya, di sini bukan 10 unit. Jadi berapa? Lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak dong ya. Makanya kalau perbedaan squid dengan ini harus dihitung. Misalnya kita butuhnya 10 unit ya kan, tapi sediaannya ini ya ini 1 unit 100 1 mili 100 unit, ini 1 mili 80 unit. Instruksinya suruh ngambil 10 unit, nggak bisa ngambil di sini. Tapi caranya adalah ya, dosis yang dibutuhkan misalnya 10 dibagi berapa? Dibagi 100 dikali 80 gitu ya. Jadi karena ininya 80 ya, dosis yang dibutuhkan 10 ya dibagi yang ada di sini berapa? 100 ya, sedang dikali squid ya 80. 10 per 100 dikali 80 80 per 100 ya, sorry. Jadi 10 dikali jadi nanti dapatnya 8. Nanti dapatnya 8. Jadi 80 per 100. 80 per 100. Terus 10 dibagi 100 dikali 80 per 100. Ya.
dapat ngambilnya 8 strip, ngomongnya 8 strip. Ngomongnya 8 strip. Kalau kita ambil di sini 8 strip, maka itu setara dengan berapa unit? 10. Nyambung nggak? Jangan ngambil di sini 10. Kalau kalian ngambil 10 strip, ya, itu akan lebih. Gitu. Karena dia itu 1 milinya 80 unit. Gitu ya. Nah, bingung nggak? Masih bingung nggak? Paham ya? Ya. Kalau menggunakan pen insulin, keuntungan pen insulin itu ada 2. Ada yang disposable, artinya ini nggak bisa diisi ulang. Ya, ini nggak bisa diisi ulang. Ini ada 3 mili, per milinya adalah 100 unit, berarti di sini ada 300 unit. Ya, ini cuma 300 unit. Kalau ini tadi kan sampai 1000 ya, 1000 unit gitu ya. Nah, enaknya dia nggak perlu di matching-matchingin dengan squidnya, ya kan? Udah langsung, ya. Kemudian ada pen insulin yang sifatnya disposable, ininya bisa diganti, ya. Kalau yang bisa diganti biasanya lebih mahal, karena kan bisa diganti-ganti, nggak langsung buang. Kalau ini habis langsung buang. Ini sekitar dulu aja udah 300.000 ya. Tapi kita mau BPJS. Ya. Jadi gitu ya, paham ya? Nah, yang kita punya semuanya enggak ini ya. Nah, kemudian ya, di sini ada jendelanya kan, ya. Itu setiap bunyi itu adalah 1 unit, ya. Oh, ini udah kosong. Dia harus diisi. Penuh nih ya, ini penuh ya. Setiap kita tank itu 1 unit. Jadi walaupun dia nanti sudah mengalami retinopati, ya, dia nggak perlu ngeliat gini-gini pakai kacamata, nggak apa-apa, dengerin aja. Bisa dia butuh 5, ya tadi udah 1 kan, 2, 4, 5. Udah ada 5 unit pasti. Itu keuntungannya, gitu ya. Nah, ini biasanya pen insulin itu insulinnya adalah campuran, ya. Kalian juga nanti di DK cari ya yang jenis insulin, ya. Insulinnya itu ada yang kalau reguler yang kayak begini, ini biasanya dia bening. Kalau yang N ada yang nggak ada. Yang N itu biasanya keruh. Kalau yang keruh itu dia itu mesti dikocok dulu ya. Dan kalau ini juga kan dia campuran, Novomix, dia mix. Biasanya insulin itu kan ada kerja cepat, ya, kerja sedang dan kerja lama, gitu. Ya, itu kan pelajarin sendiri ya, apa perbedaan insulin ya. Nah, kalau yang mix seperti ini juga nanti butuh dia dicampur seperti ini, atau kalian bisa begini. Boleh mana aja gitu ya. Kemudian apalagi ya, jarum ya, satu jarum ini kalau nggak salah harganya 5.000 gitu ya. Idealnya ini sekali pakai, tapi ini tidak ditanggung BPJS. Jadi biasanya ya kalau saya nyaranin gitu ya, kasihan lah dia buat berasa dia susah gitu kan, taruhnya waktu dibuang suster, boleh deh Bu dipakai 3 kali, lebih dari 3 kali sakit, dan pengeluaran insulinnya tidak maksimal, akan ada yang tertahankan. Setiap jarum menyentuh kulit itu pasti ada sisa di jarumnya, kulit kita itu gitu. Udah lebih sakit, lebih nanti insulinnya banyak yang enggak. Kalau yang baru dipakai tuh akan seret langsung masuk semua, tapi kalau udah berapa kali pakai gitu ya. Jadi nanti ya kita kan bicara realita gitu kan. Idealnya nih sekali pakai gitu ya. Dan kemudian nanti ada beberapa warna, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang pink. Itu bedanya cuma ukuran jarumnya, ya. Semakin gemuk seseorang, biasanya kita pakai yang ukurannya ini 0,25 dikali 8, ya 0,25. Ya, ada warna lain?
yang hijau saya lupa ukurannya berapa gitu ya. Bu, dia hanya punya ini, mau urus kan mau gemuk nggak masalah, nggak terlalu masalah. Ya, umur berapa? Lihatin ya, kali 5 ya, ini kali 5, ini kali 8 ya, ini kali 8. Dia agak gemuk, pakai yang ini yang biru, ini kali 8 mili ya. Ini yang 5 mili, 55 itu kan ukuran jarumnya ya. Bu, orangnya gemuk, tapi adanya yang kecil, nggak apa-apa, masih bisa ya. Semua jarum ini didesain sampai ke subkutan ya, subkutan ya. Ya. Nah, kalau pakai squid, dia sudutnya itu sekitar 45 sampai 60 ya. Tapi kalau nanti pakai pen insulin, sudutnya itu adalah 90 ya. Kemudian cara menggenggamnya, awas kalau kalian masih salah ya. Ya, genggamnya itu harus bisa menggenggam seperti ini, di mana jempol nih, jempol nih harus sudah standby di sini. Nggak boleh kalian begini, terus nanti pas menusuk kan nggak nyampe nih, kan berat di sini. Sakit itu. Ya, jarum itu, apalagi tadi ada yang ujian diambil AGD segini, terus tinggal jarum. Ya Allah tuh kalau pas yang beneran itu tonjok kali ya. Sakit gitu ya. Ya, jadi begini ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi saya nanti yang insulin saja ya. Jadi kenyataannya rata-rata pada nomor handscoon. Ya, tapi ya idealnya ya tetap yang semua tingkatan invasif harus dipakai dan ujian nanti harus pakai ya. Lokasi karena insulin itu dilakukan seumur hidup. Lokasinya harus lokasi ya. Lokasinya itu kalau dia melakukan sendiri paling enak kita biasanya di deltoid ya. Tapi kalau melakukan sendiri kan susah begini. Makanya biasanya kita menyarankannya dia di abdomen. Nah, abdomen itu nanti kalian cari ya bagaimana rotasinya. Jadi pusat kita dia akan keliling. Ya. Jadi nggak boleh di sini lagi karena nanti bisa terjadi lipotropi namanya. Jadi penebalan lemak ya. Nanti kalau perut udah penuh misalnya nih misalnya dia sehari 2 kali bukannya pagi malam pagi malam habis nih ya pindah aja ke apa ya pagi malam karena dia hanya sih nggak mungkin dia kesini tapi intinya harus dirotasi dilakukan seperti itu gitu ya. Nah yang paling bagus penyerapannya tentunya di abdomen gitu ya. Bu saya ceritanya kita nih baru mau ngajarin ya. Ibu nanti kan di rumah juga ibu harus menyuntik sendiri ya. Jadi yang perlu ibu perhatikan adalah ya, ibu dapat dosisnya kemarin 10 unit kan ya. Nanti alatnya seperti ini bu, gitu ya. Ini di sini di jendela ini sudah terlihat dari 0 setiap subjek itu dia itu 1 unit. Jadi ibu nanti nggak usah melihat kalau nggak kelihatan itu bisa lihat aja. Nah itu segitu tuh baru 1 unit bu ya. Nah ibu setel ya itu seberapa banyak. Nah di buku itu kan kita harus menaikkan 2 unit dulu, kemudian kita buang dalam rangka ya sebenarnya untuk membuang udara di sini ya. Walaupun seberapa banyak sih sebenarnya udara di sini gitu ya. Tapi jadi sehingga di lapangan nanti seringkali kalian melihat orang mengabaikan itu ya. Karena memang kecil banget sebenarnya, tapi nanti ketika ujian kalian tetap melakukan ini ya. Jadi yang perlu dijelaskan juga ke pasien ya bahwa ini tutupnya ada 2. Bu ini tutupnya 2. Jadi kita pasang jarumnya bu. Kita pasang jarum ya. Kita buka ya, kita putar aja. Nah. Ini penutup pertama bu. Dan ini ada penutup kedua. Karena dia matanya udah nggak awas, karena kejadian dia nggak kalau ada penutupnya. Jadi
dia itu pas balik ya sebulan kemudian berisnya bolernya tetap tinggi ya. Ibunya suruhnya dipakai kok, pakai terus suster gitu ya. Tinggi ya, ibu makan enggak, makanya mas saya udah nurutin kan, kenapa tinggi gitu ya. Akhirnya coba ibu gimana caranya nih, kata dia kan dibuka tusukin gitu ya. Saya mah kalau nyuntik nggak berasa sakit suster. Iya ada lepas dia udah nggak kelihatan soalnya kan gitu ya. Nah jadi yang kalau menurut teorinya itu kita kalau ini kan ya kita putar-putar dulu ya, atau mau begini juga boleh, pokoknya tercampur ya. Kemudian setelah kita putar 2 unit ya, kita tekan aja sebenarnya itu untuk membuang udara di itu ya. Banyak kelebihan itu nanti jangan di pasien ya, maksudnya karena di sini ya, ini kan tadi nunjukin gitu karena dia betul-betul muncul seperti itu. Nah lihat saya udah mencet dari tadi dia masih ada, maka nanti ketika nusukinnya nggak boleh langsung dicabut, harus wajib ditahan 10 detik gitu ya. Nah setelah dibuang 10 unit ya, 10 unit banyak amat, 2 unit ya, putar lagi sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dia kebutuhannya adalah 5 unit ya. Ketika sudah putar 5 unit, kemudian ya, disinfeksi ya. Bilang ke ibunya ya, disinfeksi ini adalah wajib karena jangan sampai bawa kuman ke dalam gitu ya. Oh perut saya mau bersih, saya habis mandi misalnya, beda gitu ya. Jelaskan karena orang kan berprestasi, masa di sini ya kotor gitu, ini kan ketutup mulu gitu kan ya. Desinfeksi juga bu gitu, ajarin gitu ya, nggak boleh kan kayak misalnya gini, bersih kotor bersih kotor ya, harusnya nggak boleh gitu. Usap sekali aja kalau memang dia merasa kotor gitu ya, melingkar gitu kan. Tapi karena misalnya di abdomen tuh di paha kan lebih cenderung bersih ya, sekali aja ya. Nah kemudian untuk mengurangi rasa sakit, biasanya bagian yang kita ini kita cubit ya, kita cubit dikit, kemudian ya kita tusukkan ya, kemudian pelan-pelan aja. Oke dulu ya, enggak biar maksudnya biar kelihatan itu ya. Nih ya, kita tusuk, kita ini habis nih, lihat masih netes berapa tetes tuh? 2 tetes. Kalau kalian langsung cabut ya, maka tadi berkurang 2 tetes. Itu udah berapa ini? Ya, makanya ditusukkan 90 derajat, tekan sampai angka 0, tahan 10 detik ya. Kemudian baru dicabut ya. Insya Allah nggak berdarah. Karena memang suputan tuh harusnya nggak berdarah. Kalau berdarah berarti salah. Mau kena pembuluh darah dan harusnya darah abdomen, deltoid, paha tuh enggak. Ya. Nah, setelah itu ya. Oke, kalau harusnya idealnya dibuang ya. Dibuang, jangan pakai penutup yang kecil ya, nanti kena tangan. Ya, pakai penutup yang besar aja. Jangan sekali-kali pakai tutup yang ini ditutup lagi, nggak usah. Nah kalau idealnya nih langsung aja, langsung dibuang. Ya, selesai. Tapi kalau tadi mau dipakai lagi, kita tutup pakai yang tutup itu aja. Gitu ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang dengan video atau